Halo semuanya, di sini kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami yang dimana kami membuat sebuah sistem yang baru untuk sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion, dan perusahaan ini adalah perusahaan yang berada di kota Malang. Nah, nama perusahaannya adalah Synthetic Store. Sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya. Nama saya ialah Melvin Sanderdadi, nomor NIM saya 2408 30032. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana Cuk tadi dengan NIM 2408300042. Perkenalkan, nama saya Unggi Christian KH, NIM 2408 30047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afta Aufadin dengan NIM 2408300052. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raul Dikta dengan NIM 240830000142. Synthetic Store adalah sebuah perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang fashion dan juga desain grafis serta percetakan sablon, berlokasikan di Ruko Taman Niaga TC B26 Jalan Soekarno-Hatta nomor 27 Tulus Rejo Lokowaru, Malang City. Dengan adanya klien tetap dan tempat yang sangat mendukung ini, membuat klien baru yang ingin berkonsultasi atau ingin membuat desain menjadi cukup lama untuk menunggu respon dari pihak Synthetic Store karena mereka tidak menyediakan sebuah platform untuk mewadahi berbagai macam permasalahan di klien ini. Untuk mengatasi masalah ini, yaitu saya berencana dapat membuat sebuah platform digital yang berisikan tentang sebuah jasa apa saja yang dapat mereka lakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah agar meminimalisirkan yang adanya slow respon dari pihak CS serta dapat memberikan kepercayaan dari pihak customer kepada pihak Synthetic Store. Dan saya akan membahas tentang materi analisa SWOT. Yang kita tahu analisa SWOT ini dibagi menjadi 4, yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pada bagian ini saya akan menjelaskan satu persatu tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di sini. Yang pertama ada kekuatan atau strength ya. Di sini ada 4 bagian. Kita ini mempunyai branding yang kuat, mempunyai jumlah followers Instagram yang banyak, kebetulan juga berada di tengah kota Malang dan berada di jalan besar. Yang terakhir mempunyai koneksi yang cukup luas. Dan pada bagian kelemahan ini ada 3 bagian. Kelemahan atau weakness. Di sini ada 3 ya. Proses antri klien yang lama, harga relatif lebih tinggi dibanding dengan freelance, tidak mempunyai media atau platform untuk bersaing di era digital ini. Pada bagian peluang atau opportunist, ada 4 bagian. Mempunyai berbagai medsos, berada di kota Malang yang dimana fashion di Malang itu sangat kuat ya. Terus mempunyai alat yang proper dan lengkap. Yang terakhir memiliki banyak pilihan jasa yang dapat diorder. Pada bagian yang terakhir ini ada ancaman atau threats. Di sini kita ada 3 bagian, yaitu kurang berkembang di bagian digitalis. Yang kedua ini klien dapat membatalkan pesanan karena terlalu lama menunggu. Yang terakhir ini rawan mengalami kegagalan karena kewalahan menangani klien. Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan bagian workflow dan hardware dari rancangan sistem untuk Synthetic Store yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah antrian yang panjang dan lambatnya pelayanan kepada pelanggan. Yang pertama, workflow sendiri. Perbandingan sistem lama dan baru saat ini, workflow atau alur kerja di Synthetic Store masih dilakukan secara manual. Pelanggan yang ingin membuat desain
harus datang langsung ke toko dan mengantri. Setelah dipanggil, mereka akan menyampaikan konsep desain ini ke staf. Proses ini memakan waktu karena pelanggan harus menunggu antrian dan desain dibuat. Pelanggan tidak bisa memantau progres pengerjaannya. Mereka hanya akan diberitahu jika desain sudah selesai. Masalah utama yang terjadi yaitu antrian panjang, respon lambat, dan minimnya informasi progres kepada pelanggan. Ini bisa menurunkan kepercayaan dan membuat pelanggan pindah ke tempat lain yang lebih responsif. Nah, sistem yang akan diimplementasikan akan membuat workflow tersebut secara digital. Pelanggan dapat melakukan pendaftaran serta pemesanan langsung melalui website yang disediakan. Di dalam website ini mereka bisa melihat katalog hasil desain sebelumnya sebagai referensi tentunya, mengisi detail pesanan dan alamat pengiriman, dan yang paling penting mereka bisa memantau progres pengerjaan desain secara real time. Dengan sistem ini, pelanggan tidak perlu lagi datang langsung hanya untuk mendaftar atau mengecek progres. Semua informasi bisa diakses online sehingga lebih efisien dan nyaman. Hardware rancangan perangkat sistem untuk mendukung sistem digital yang akan diterapkan di Synthetic Store, kami telah merancang kebutuhan perangkat secara detail. Yang pertama, untuk koneksi internet akan digunakan layanan bisnet 100 Mbps dengan biaya langganan Rp300.000 per bulan. Koneksi ini penting agar sistem online dapat diakses secara lancar oleh pengguna maupun admin toko. Kedua, dari sisi perangkat komputer sendiri terdapat 2 unit laptop yang akan digunakan, yaitu Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan spesifikasi prosesor AMD Ryzen 7, RAM 16GB, SSD 1TB, layar 14 inci Full HD dilengkapi dengan kamera FHD dan speaker Dolby Audio. Laptop ini akan digunakan sebagai pusat pengelolaan data dan admin sistem karena performanya yang tinggi dan penyimpanannya yang besar. Yang kedua yaitu Asus VivoBook 14 dengan spesifikasi prosesor AMD Ryzen 3, RAM 4GB, SSD 256GB, layar 14 inci, dilengkapi dengan fingerprint dan backlit keyboard. Laptop ini bisa digunakan untuk operasional ringan seperti pengecekan data pesanan atau penginputan laporan harian. Dengan kombinasi perangkat ini, sistem dapat berjalan optimal serta mampu menunjang semua aktivitas digitalisasi layanan pelanggan yang direncanakan. Demikian penjelasan tentang perubahan workflow dan rancangan hardware untuk Synthetic Store. Harapannya sistem ini dapat meningkatkan efisiensi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan alur use case Synthetic Store. Dimulai dari customer. Customer memiliki hak akses login yang include dengan registrasi dan verifikasi password. Lalu view katalog dan order design. Order design di sini bisa mengcustom desain atau extend. Lalu jika custom design include dengan meetingnya, dan jika tidak langsung ke payment atau pembayaran. Nah, design creation lalu view progress. Lalu customer service memiliki hak akses login, view katalog, order design, dan payment atau pembayaran. Designer di sini memiliki hak akses design creation, view progress, dan meeting. Designer di sini bertugas untuk melihat aktivitas atau progres dan lalu melakukan meeting dengan si customer. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang DFD dari sistem Synthetic Store. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu DFD dan fungsi dari DFD. Jadi DFD adalah representasi visual dari alur informasi dalam sebuah sistem, yang dimana fungsinya ialah untuk menggambarkan bagaimana data bergerak dari input ke output, baik itu proses, penyimpanan data,
dan entitas yang berinteraksi dengan sistem itu. Nah, sekarang kita masuk pada DFD level 0, yang dimana kita mulai dari customer. Customer akan membuat sebuah output informasi yang akan dikirim kepada sistem synthetic store, dan informasi tersebut berisikan biodata dan requested design. Nah, dari output tersebut akan dikirimkan kepada customer service. Jadi customer service menerima input data atau informasi dari sistem, yaitu berupa biodata dan requested design. Lalu dari customer service akan mengelola informasi tersebut, lalu akan dikirimkan kepada sistem kembali berupa output, request design, dan verifikasi jadwal meeting. Nah, setelah itu dari informasi yang sudah dikelola oleh customer service, sistem akan mengirimnya kembali kepada desainer berupa request design dan verifikasi jadwal. Di sana, desainer akan mengelola data tersebut dan membuat sebuah output yang berupa hasil desain. Dan hasil desain tersebut akan dikirimkan kepada sistem kembali, dan sistem akan mengirimkannya kepada customer sehingga customer menerima input berupa hasil desain dan dapat memantau status desain. Nah, sekarang kita masuk di DFD level 1, yang dimana ini akan lebih detail lagi, yang dimulai dari seperti awal tadi, yaitu customer akan mengirimkan sebuah output data, yaitu biodata dan request design, yang dimana data tersebut akan masuk di input data customer. Lalu dari input data customer akan kepecah menjadi dua, yang dimana biodata akan masuk di database customer dan request design masuk di database jadwal meeting. Lalu database customer akan mengirimkan biodata tersebut ke input transaksi, dan jadwal meeting akan dikirimkan kepada cetak laporan, sehingga cetak laporan membuat sebuah output, yaitu jadwal meeting yang dikirimkan kepada desainer. Setelah itu desainer membuat sebuah meeting dan proses desain yang dikirimkan kepada input transaksi. Jadi database customer dan jadwal meeting tersebut ujung-ujungnya akan bertemu di input transaksi. Lalu dari input transaksi mengeluarkan sebuah output, yaitu meeting dan memantau status desain yang akan dikirimkan kepada customer. Setelah customer menerima input data tersebut, dia akan mengirimkan atau mendapatkan sebuah hasil desain yang akan diterima kembali oleh input transaksi. Lalu input transaksi mengeluarkan, yaitu pembayaran, dan masuk di database keuangan, dan database keuangan akan kembali mengirimkannya kepada. Nah, sekarang kita masuk kepada DFD level 2, yang kita mulai dari customer. Seperti awal tadi, customer akan mengirimkan data, yaitu berupa biodata dan requested design kepada input data customer. Lalu dari input data customer akan dibagi menjadi dua, yang dimana biodata akan masuk di database customer dan requested design akan masuk di database jadwal meeting. Lalu database jadwal meeting akan mengirimkan request design kepada sistem jadwal meeting, yang dimana sistem jadwal meeting ini membutuhkan 3 peran. Yang pertama dari customer berupa output meeting, lalu dari desainer juga sama seperti customer, yaitu mengirimkan output meeting dan database jadwal meeting. Lalu di sistem jadwal meeting, desainer dan customer akan melakukan meeting, yang dimana sebenarnya kita harus menggunakan desain mana dan maunya bagaimana. Setelah meeting tersebut selesai, hasil meeting tersebut akan masuk di database hasil meeting. Lalu setelah melakukan meeting, customer akan melakukan pembayaran, yang dimana hal tersebut akan masuk di keuangan. Sedangkan di sistem keuangan membutuhkan 2 hal, yaitu biodata dari database customer dan pembayaran dari customer. Setelah 2 data tersebut terpenuhi, keuangan akan mengirimkan data dan masuk ke database keuangan. Lalu di database hasil meeting akan mengirimkan output berupa memantau hasil desain yang masuk di sistem input design atau input status desain,
yang dimana input satu desain akan meneruskannya kepada customer, sehingga customer dapat memantau sejauh mana progres desain yang sudah mereka buat. Lalu di database keuangan dan database customer, mereka akan mengirimkan informasi data, yaitu data pembayaran dan biodata, dan masuk ke sistem input hasil desain. Lalu di input hasil desain akan mengeluarkan hasil desain dan masuk kepada customer. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih gambaran dari sistem synthetic store. Nah, harapannya semoga sistem ini dapat terus berkembang dan dapat diterapkan kepada perusahaan synthetic store. Nah, sekian dari kami. Terima kasih.